Bab 151 gue lebih berbakat daripada lu. Tapi lu, bukankah lu baru saja melakukan push-up? Tampaknya sedikit lucu pada saat itu. Benar saja, orang-orang di sekitar telah melihatnya dengan jelas. Subai hanya melakukan push-up dan tidak pernah bermeditasi. Bagi mereka, tidak mungkin tiba-tiba menguasai sedikit prasasti batu alam spiral. Mungkin karena gue hanya sedikit lebih berbakat dari kalian semua. Subai tersenyum. Semua orang tidak senang dengan apa yang dikatakan Subai. Kata sedikit telah menyebabkan 1 dari 10.000 orang jenius dari kota-kota besar itu marah dan tidak bisa berkata-kata. Subai, lu mengatakan bahwa situasinya kritis. Lu tidak berbicara tentang meninggalkan tempat ini, bukan? Apakah ada komplikasi? Xuan Yuan Hong menyadari itu dan bertanya. Itu benar. Subai mengangguk dan berkata, gue perhatikan bahwa batas alam spiral sedang retak. Ada surga ketiga selain surga kedua. Binatang di sana aneh dan akan menyerang perbatasan. Mereka bahkan bisa menginvasi surga pertama dan kedua. Ada surga ketiga, semua orang sedikit bingung dan tidak bisa mencerna semuanya untuk sementara waktu. Menurut penyelidikan Subai, dalam 3 jam, binatang dari surga ketiga akan menyerbu surga pertama. Saat itu, ratusan Beastmaster akan berada dalam bahaya. Itu tidak mungkin. Semua Beastmaster yang memasuki alam spiral kali ini adalah elit dari kota besar masing-masing. Itu benar. Seberapa kuatkah kelompok binatang itu? Subai, apakah lu yakin tidak salah lihat? Kau tidak melebih-lebihkan, kan? Dengan begitu banyak Beastmaster tingkat perak di alam spiral, itu cukup untuk mengancam kekuatan sebuah kota kecil. Diam, siapa yang pernah melihat surga ketiga sebelumnya? Lu atau Subai? Hentikan omong kosongmu. Semua orang masih cukup optimis tentang masalah ini. Subai hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia adalah satu-satunya yang melihat sekelompok binatang aneh berkumpul, termasuk binatang berjenis serangga yang tak terhitung jumlahnya. Subai berjalan ke orang tua itu dan bertanya tentang binatang parasitnya. Jika lu ingin melihat, maka lihatlah sendiri. Mata lelaki tua itu tak bernyawa saat dia berkata dengan bingung. Usaha gue habis, gue hanya ingin mati. Tanpa ragu-ragu, Subai memotong binatang mati di tanah dan menemukan binatang parasit itu. Seperti yang kuharapkan, itu adalah binatang bertipe serangga yang sama yang gue lihat di langit ketiga. Pikir Subai, dari mana lu menangkap mereka? Subai mengerutkan kening. Itu adalah binatang parasit yang persis sama di langit ketiga. Aku kebetulan menemukan binatang-binatang ini, kata lelaki tua itu sambil perlahan mendongak. Dia tidak akan menjawab sisa pertanyaan. Karena binatang parasit adalah hal yang aneh, sejak awal, dan mereka tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Sialan, dia masih sangat keras kepala bahkan ketika dia akan mati. Biarkan gue membuka mulutnya, teriak Zhu Hong dengan agresif. Saat itu, Subai menghentikan Zhu Hong dan berkata, lupakan. Hal terpenting sekarang adalah memberitahu para Beastmaster di surga pertama dan bergabung untuk melawan musuh. Gue akan menyerahkan ini padamu. Xuan Yuan Hong bertanya, lalu bagaimana denganmu? Jika kita tidak dapat menghubungi dunia luar, maka akan memakan waktu setidaknya beberapa saat sebelum pintu keluar alam spiral terbuka. Inti masalahnya adalah berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Tidak peduli seberapa kuat beberapa dari mereka, itu tidak berarti Beastmaster lainnya sama. Selain itu, mereka bahkan tidak tahu siapa lawan mereka. Subai mengangguk. Dia juga memikirkannya. Alur pemikiran Xuan Yuan Hong sangat mirip dengan Subai, tetapi dia kekurangan informasi, jadi dia tidak dapat membuat penilaian yang buerat. Tidak ada jalan lain. Subai merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Kita harus bertahan. Tidak apa-apa jika kita ditemukan oleh orang-orang di luar. Mungkin mereka akan mengambil inisiatif untuk membuka jalan dan menyelamatkan kita. Jika tidak, kita harus bertarung sampai mati. Aku mengerti. Xuan Yuan Hong mengangguk setuju. Keduanya saling bertukar pandang seolah-olah mereka ingin melihat melalui pikiran masing-masing. Xuan Yuan Hong telah lama memperhatikan Subai. Dia jelas tertarik padanya. Subai juga sama. Di antara kelompok orang ini, Xuan Yuan Hong tampaknya memiliki kedekatan alami dengan mereka, dan yang lainnya secara tidak sadar mengikuti jejaknya. Tapi dari kontak singkat mereka, itu bukan kedekatan alami, tapi itu disengaja. Setelah itu, semua orang mulai mendiskusikan beberapa tindakan pencegahan.
Su Bai menunjuk ke tanah dengan jari telunjuknya, dan riak muncul di tanah. Dia berkata, pintu masuk telah dibuka. Kalian bisa kembali sekarang. Gue harus tetap di sini untuk terus mengamati situasi surga ketiga. Hati-hati, Su Bai, kata Xuan Yuanhong. Setelah itu, Xuan Yuanhong memimpin rombongan melalui layar cahaya dan menghilang dari surga kedua. Selanjutnya, gue harus pergi ke surga ketiga, kata Su Bai. Setelah semua orang pergi, Su Bai merentangkan tangannya dan menatap lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu begitu lebar sehingga tampak seperti akan keluar kapan saja. Dia tergagap kaget, kamu sudah benar-benar menguasai prasasti batu. Kamu memiliki mata yang tajam. Jika itu masalahnya, terlebih lagi gue seharusnya tidak membiarkanmu hidup. Su Bai mencibir. Orang tua itu adalah orang yang benar-benar memahami sedikit prasasti batu alam spiral. Ini adalah pencapaian yang telah dia capai selama beberapa dekade. Namun, tidak pernah dalam mimpi lelaki tua itu dia berharap bahwa pemuda yang tersenyum di depannya benar-benar melampaui dia dalam setengah hari dan merebut prasasti batu itu. Lelaki tua itu sepertinya sudah mengetahuinya dan tertawa terbahak-bahak, pantas saja. Hahaha, gue sudah menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan itu begitu agung sehingga gue belum pernah melihatnya seumur hidup gue. Sebelum lelaki tua itu selesai, Su Bai membuka pintu masuk ke langit ketiga dan membiarkan Bearen membawa lelaki tua itu masuk. Su Bai terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong lelaki tua itu. Pada saat yang sama, di ruang konferensi di dunia nyata, alam spiral telah dibuka selama 3 hari. Tetapi para gubernur dan petinggi di ruang konferensi semuanya menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Alasannya adalah peralatan yang digunakan untuk mengamati alam spiral tiba-tiba kelebihan beban dan rusak. Bahkan dengan upaya lebih dari selusin master alkemis, mereka masih tidak dapat memperbaiki mesin tersebut. Mereka hanya bisa menatap satu sama lain. Melihat ke layar abu-abu, seseorang segera berteriak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? Butuh waktu lama. Tidak mungkin sengaja, kan? Bukannya kami tidak percaya pada Great Ming City. Jika tenaga kota Lu tidak cukup kuat, kami, dari kota kuno, bersedia mengirim orang untuk membantu. Kami, dari kota utara, akan melakukan hal yang sama. Melihat keributan itu, Gubernur kota Ming besar berdiri dan menjelaskan, semuanya, bukan karena orang-orang di kota gue sengaja mengulur waktu, tetapi telah terjadi beberapa perubahan di alam spiral. Harap bersabar. Segera, seorang wanita berseragam masuk ke ruang pertemuan dan berbisik, Tuan Gubernur, kami telah menemukan penyebab malfungsi. Alam spiral tiba-tiba kehilangan kendali. Mungkin, itu karena batas waktunya sudah habis. Apa lu yakin? Gubernur Great Ming City mengerutkan kening. Bab 152 roda keberuntungan berputar. Di pintu masuk kota alam spiral, orang-orang masih bersiap untuk berburu binatang. Setelah beberapa hari, semua orang tidak lagi berada dalam kesulitan yang sama seperti saat mereka pertama kali tiba. Mereka bahkan tidak mampu untuk makan sepotong mantou sebelumnya, dan mereka semua bisa menikmati makanan lezat sekarang. Namun, saat tim bersenjata lengkap berjalan ke pintu keluar kota, mereka tiba-tiba menemukan sekelompok orang terengah-engah di gerbang. Hei, lo baik-baik saja? Anggota tim melangkah maju dan bertanya, lihatlah kalian cukup menyedihkan. Ini 5 inti binatang besi, ambillah dan beli roti kukus atau semacamnya. Melihat mereka seperti melihat kita saat pertama kali tiba. Tapi tidak peduli seberapa lemahnya lu tidak bisa seperti ini. Bukankah ada binatang buas di area luar yang bisa lu bunuh sesukamu? Anggota tim lainnya memandang mereka dengan kasihan. Namun, ketika pihak lain mendengar itu, mereka hampir melompat karena marah. Xuan Yuanhong kembali ke surga pertama dan segera bergegas tanpa henti, meskipun mereka telah mengembangkan keterampilan Beastmaster mereka, Conductus, ke tingkat ketiga. Tapi belum lama ini ketika mereka memahami prasasti batu alam spiral, mereka sudah kelelahan secara mental dan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan keadaan berdiri. Jadi, keadaan menyedihkan mereka bukan karena hal lain selain aturan alam spiral. Potong omong kosong itu. Jangan keluar sana. Zhu Hong menarik napas dalam-dalam. Gue cukup baik untuk membelikan kalian roti kukus untuk dimakan, tapi sekarang lu ingin merampokku. Apakah pengemis begitu sombong akhir-akhir ini? Kata pihak lain dengan sedih.
Itu benar. Mengapa lu tidak mencari tahu siapa kami? Kami dari kota Gridming. Anak kecil, beritahu gue namamu. Gue tidak memukuli orang tak bernama. Anggota tim segera memanggil binatang mereka dan bersiap untuk memberi pelajaran kepada Xuan Yuanhong dan yang lainnya. Sepertinya mereka menemui jalan buntu. Xuan Yuanhong berkata dengan dingin, "Luci, dia salah satu dari kalian. Keluar dan urus ini." Kemudian, Luci keluar dari kerumunan dengan wajah pucat. Dia mengenali pria itu sekilas dan berkata, "Nangong Ren, lama tidak bertemu." Luci, Nangong Ren, yang berada di grup itu, mengenali Luci dengan sekali pandang. Dia langsung terkekeh dan berkata, "Jangan serang, kita berada di pihak yang sama." Meskipun Luci tidak memiliki reputasi yang baik di Great City Ming, dia tetap dihormati oleh rekan-rekannya. Setelah beberapa kata sederhana dan tersirat, Luci memberitahu Nangong Ren tentang masalah yang mendesak. "Benarkah itu?" Nangong Ren bertanya dengan heran. Luci memperkenalkan dengan senyum pahit, "Tentu saja, lu bisa bertanya kepada mereka jika lu tidak percaya padaku. Ini Xuan Yuanhong dan Zhu Hong dari Los Monstaria. Ini Tier dari kota utara." Saat Luci memperkenalkan orang-orang dengan jenis kelamin yang sama, mata Nangong Ren dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi linglung. Nama-nama yang disebutkan Luci adalah para jenius terkenal dari generasinya di berbagai kota besar. Nangong Ren dan yang lainnya telah mendengar tentang mereka berkali-kali. Ketika Nangong Ren memikirkan beberapa inti binatang besi yang baru saja dia berikan sebagai amal, wajahnya langsung memerah karena malu. "Jangan khawatir, kami akan membantumu menghalangi orang keluar pergi dan istirahatlah, kalian," kata Nangong Ren. "Terima kasih." Xuan Yuanhong mengepalkan tinjunya. Setelah itu, Nangong Ren dan timnya memblokir pintu masuk kota. Mereka menghentikan semua orang yang ingin keluar. Penjelasan mereka ditulis di papan kayu dan ditempel di tengah. Situasinya berbahaya. Binatang menyerang kota, dan kita harus berhati-hati untuk keluar. Apa yang harus diikuti? Siapa yang membuat masalah? Mengapa gue tidak mendengar bahwa binatang menyerang kota? Apakah mereka sengaja membohongi kita? Hehe, gue tidak percaya ada orang yang berani menghentikanku. Sekelompok orang dilarang meninggalkan kota. Ketika mereka melihat kata-kata di papan kayu, mereka langsung membuat gempar. Namun, setiap kali seseorang hendak bergerak, orang itu akan dikawal secara pribadi oleh Nangong Ren untuk menemui Xuan Yuanhong dan yang lainnya. Pada akhirnya, orang itu secara alami akan tunduk dan tidak akan memiliki wajah arogan seperti sebelumnya. Namun, situasinya hanya bisa berlangsung sesaat. Meskipun Xuan Yuanhong dan yang lainnya jenius dari berbagai kota besar, para Beastmaster yang bukan dari kota besar mereka, terutama mereka yang tidak lemah, sudah gelisah. Mereka sama sekali tidak percaya kata-kata mereka. Melihat bahwa mereka akan kalah, Xuan Yuanhong segera memimpin Zhu Hong, Luci, dan yang lainnya keluar kota untuk memanggil binatang mereka. "Siapapun yang ingin pergi, biarkan kekuatanmu berbicara untukmu," teriak Xuan Yuanhong. Adegan berisik segera terdiam. Di sisi lain, Su Bai memimpin lelaki tua itu ke surga ketiga. Dunia di sini gelap dan tidak teratur, dan angin kencang menyapu wajah Su Bai, membuatnya sedikit kesakitan. Bau kental darah mengalir kemana-mana. Seorang Beastmaster biasa akan dapat merasakan tekanan yang ada di mana-mana semacam ini dengan lebih baik. Seolah-olah bahkan tubuhnya akan hancur. Sama seperti saat kesadaranku masuk. Sebagian besar binatang telah berkumpul di celah dan jauh lebih tenang sekarang. Su Bai berkata dengan serius. Ini adalah surga ketiga. Pria tua itu melihat sekeliling dengan mata terbelalak, mencoba melepaskan diri dari pengekangan Bearen, tetapi tidak berhasil. Pria tua itu melihat sekeliling dengan mata terbelalak, mencoba melepaskan diri dari pengekangan Bearen, tetapi tidak berhasil. Tapi atas isyarat Su Bai, Bearen melepaskan lengannya yang kuat. Cepat dan temukan. Orang tua yang telah mendapatkan kembali kebebasannya tidak peduli dengan hal-hal sepele ini. Dia berlari ke Su Bai dan berteriak dengan cemas, "Jika lu menemukan prasasti batu alam spiral di surga ketiga, lu akan dapat sepenuhnya mengendalikan alam spiral. Pada saat itu, lu akan menjadi penguasa dunia ini." Su Bai memandang lelaki tua itu dengan acuh tak acuh tanpa berkata apa-apa. Orang tua itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berbalik dan berlari ke depan. Dia masih bergumam pada dirinya sendiri, hampir terobsesi untuk mengendalikan alam spiral.
Namun, pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Tidak, gue tidak bisa jatuh di sini. SWOSH. Tentakel panjang dan tipis tiba-tiba terentang dari punggung lelaki tua itu. Cara mereka bergoyang di udara mengingatkan Su Bai pada tanaman merambat yang pernah dilihatnya di kota Hao. Segera, lelaki tua itu terbaring tak bergerak di tanah, mati total. Ekspresi Su Bai tidak berubah saat dia dengan hati-hati mengamati mayat itu. Bearen yang berada di samping tampak merasa terancam. Itu juga bersenjata lengkap dan waspada, siap menyerang kapan saja. Tapi pemandangan itu semakin menjijikkan, dan bahkan Su Bai merasa sedikit tidak nyaman. Lambat laun, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri dari tanah dalam posisi yang aneh, berbalik perlahan, dan menatap Su Bai dengan wajah pucat dan kaget. Itu seperti kehilangan kesadaran di film, di mana dia masih bisa bergerak bebas. Menggunakan binatang parasit, tetapi pada akhirnya, lu diparasit setelah kematianmu. Benar-benar perubahan keberuntungan Su Bai menyeringai dan menghela nafas. Kemudian, Su Bai memberi isyarat kepada Bearen untuk bersiap berperang. Setelah memahami situasi di sini, mereka terus menjelajah. Mengaum, Bearen melambaikan tangannya yang kuat dan bergegas maju, tidak menunggu lelaki tua itu menyerang. Cakarnya langsung mendarat, mengubah lelaki tua itu menjadi bubur berdarah. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 2 detik. Itu membuat Bearen sedikit tidak percaya diri, mengira itu adalah tabir asap. Itu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan menyadari bahwa itu karena pihak lain terlalu lemah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Bearen segera memasang ekspresi kecewa dan kembali ke Su Bai. Bab 153 Larva Fajar. Namun, Su Bai tidak lengah. Dia menemukan binatang tipe serangga di lumpur berdarah dan memeriksa informasinya. Nama, Fajar Larva. Level, lebih rendah 2 perak. Potensi, turunkan emas. Bakat, kontrol, luar biasa. Sifat, tidak ada. Keterampilan, memanipulasi, A level. Informasinya sederhana dan ringkas. Di bawah bakat kelas luar biasa, hanya ada satu keterampilan A level, manipulasi. Dalam hal kekuatan tempur, itu sama dengan 0 untuk daun larva. Tidak heran setelah menjadi parasit di tubuh lelaki tua itu, ia bahkan tidak bisa menahan telapak tangan Bearen. Setelah memahami situasinya, Su Bai melihat ke barat daya. Melalui kesadarannya, dia bisa merasakan bahwa prasasti batu alam spiral surga ketiga hanya berjarak beberapa kilometer. Pada saat yang sama, penghalang rapuh akhirnya dihancurkan oleh ribuan binatang parasit. Runtuhnya penghalang mengungkapkan pintu masuk ke surga pertama. Su Bai tidak tahu bagaimana situasi surga pertama, tapi dia tidak punya cara lain untuk membantu. Segera setelah itu, dia mulai bergegas dalam perjalanannya. Secara umum, hanya ada beberapa hewan yang belum diparasit di langit ketiga. Hewan-hewan ini ditindas sepanjang tahun dan hanya bisa hidup di tempat gelap. Begitu mereka ditemukan oleh daun larva, mereka akan segera terlihat sebagai target, diparasit, dan kemudian mati. Sepanjang jalan, Bearen menjadi semakin berani. Bahkan binatang tingkat emas yang diparasit bukanlah tandingan Bearen. Su Bai secara bertahap mengerti. Itu berbeda dari binatang parasit yang digunakan lelaki tua itu. Binatang yang diparasit oleh daun larva akan menjadi semakin lemah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah binatang tingkat emas yang terlihat sangat menakutkan, Bearen tidak takut. Sudah lama sejak Bearen melakukan pertempuran tanpa beban. Dalam sekejap mata, jalan itu dipenuhi dengan mayat berdarah dan potongan daging. Bearen bahkan diwarnai dengan darah merah dan hitam. Tapi semakin dekat Su Bai ke prasasti batu, semakin banyak daun larva dan bes yang ada. Untuk menghindari kecelakaan, Su Bai melepaskan Dreamwing yang telah beristirahat dengan baik. Su Bai menggunakan gaib lagi dan mulai bergerak maju dengan cepat. Di sisi lain, beberapa jam telah berlalu. Sebagian besar Beastmaster kota terjebak di pintu keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak bisakah lu membiarkan kami pergi berburu? Itu benar. Jika gue tidak berburu, apakah lu akan mendukung gue? Wanita cantik ini, gue akan menjagamu. Enyah, aku mendengar bahwa Xuan Yuan Hong dan Lu Qi menghalangi jalan. Akan ada binatang yang menyerang kota. Omong kosong ketika kami masuk, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang kejadian ini.
Kerumunan gempar, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sampai sekelompok orang muncul. Semua orang memandangnya seolah-olah dia adalah penyelamat mereka. Mereka segera berteriak, Baisu dan yang lainnya ada di sini. Mendengar itu, mereka langsung membuka jalan di tengah jalan. Seorang pemuda yang anggun dan anggun memimpin dan melangkah masuk. Dia juga penasaran dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan sekelompok orang ini di sini? Sekarang tengah hari, kita harus berburu binatang buas. Sebaliknya, kami berkumpul di sini, kata pemuda itu sambil tersenyum. Aku mendengar bahwa binatang menyerang kota. Xuan Yuanhong telah membawa sekelompok orang untuk memblokir pintu masuk dan tidak akan membiarkan siapapun keluar, kata orang lain. Oh, kalau begitu ayo kita lihat. Pria muda itu memimpin kelompok itu ke pintu masuk kota. Sangat cepat, wajah Xuan Yuanhong menjadi gelap saat menerima pesan itu. Ada apa, Xuan Yuanhong? Baisu dan yang lainnya ada di sini. Orang-orang dari Snelton City. Orang-orang itu lebih bangga dari kita. Tidak mudah menghentikan mereka, kata seseorang dengan senyum pahit. Uji coba alam spiral diselenggarakan bersama oleh lebih dari 20 kota besar. Salah satu dari 3 tokoh terkuat tahun lalu berasal dari Snelton City. Namun, mereka tidak mengandalkan kekuatan individu mereka, tetapi pada kohesi mereka yang tak terkatakan. Mereka telah mengumpulkan kekuatan generasi muda Beastmaster di kota dan memenangkan tempat pertama dalam uji coba alam spiral 5 tahun lalu. Xuan Yuanhong tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Baisu. Namun, begitu mereka bertarung, situasinya jelas akan lepas kendali. Bagaimanapun, mereka saat ini melawan semua Beastmaster di kota. Lama tidak bertemu, Xuan Yuanhong. Setelah beberapa saat, Baisu datang sambil tersenyum. Wajah Baisu yang awalnya tampan, ditambah dengan senyumnya yang percaya diri, langsung membuat para Beastmaster wanita di sekitarnya jatuh cinta padanya. Bahkan para pria tercengang saat melihatnya. Baisu, apakah lu membutuhkanku untuk menjelaskan situasinya? Mereka tidak bisa pergi, dan lu juga tidak bisa. Xuan Yuanhong menjawab dengan acuh tak acuh. Oh, Baisu berpura-pura terkejut dan kemudian tersenyum. Bagaimana jika gue akan pergi? Kalau begitu lu bisa mencobanya, kata Xuan Yuanhong. Senyumnya menghilang dan ekspresinya berubah serius. Sikapnya yang mengesankan membuat orang-orang di sekitarnya merasakan penindasan yang luar biasa. Bahkan Baisu juga sama. Mata Baisu menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan dia mengancam, jangan pergi terlalu jauh. Jika lu ingin memulai perang dengan Snelton City, gue bersedia menemani lu sampai akhir. Seperti yang diharapkan Xuan Yuanhong, dia tahu ini buruk. Begitu Xuan Yuanhong melawan Baisu, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap semua Beastmaster di Snelton City. Hanya bisa dikatakan bahwa kelompok orang ini tidak boleh mudah tersinggung, atau mereka akan menjadi seperti anjing ganas yang akan mengganggunya. Setelah Xuan Yuanhong tenang, dia berkata dengan dingin, lupakan saja. Jika lu ingin pergi, maka pergilah. Adapun, sebelum Xuan Yuanhong selesai berbicara, seorang pramuka Beastmaster tiba-tiba bergegas kembali dan berteriak ke kerumunan. Kabar buruk 1.500 meter jauhnya, sekelompok binatang aneh ditemukan. Mereka mungkin penyusup yang disebutkan Subai. Mendengar itu, para Beastmaster di sekitar kota mulai membicarakan diri mereka sendiri. Sialan, itu sebenarnya benar? Binatang aneh? Betapa anehnya mereka. Syukurlah gue tidak menyelinap pergi sekarang. Hampir saja, kurasa gue mendengar Subai. Apakah dia bersama Xuan Yuanhong? Baisu mendengus dingin dan berkata dengan sinis, HMPH, menggelikan. Kebetulan sekali, gue baru saja akan keluar dan seseorang datang untuk menyampaikan berita. Xuan Yuanhong, metodemu tidak sebagus itu. Jelas bahwa semuanya terlalu kebetulan di mata Baisu. Xuan Yuanhong tidak menjelaskan lebih jauh dan hanya memberi isyarat agar mereka memberi jalan. Segera setelah itu, Baisu tidak ingin membuang waktu lagi dan pergi bersama tim. Xuan Yuanhong, apakah kita membiarkan mereka pergi begitu saja? Tanya Zhu Hong buru-buru. Biarkan mereka pergi. Jika ada kecelakaan, itu akan menjadi peringatan bagi orang lain, kata Xuan Yuanhong. Kemudian, Baisu dan yang lainnya pergi. Para Beastmaster yang awalnya gelisah dan gelisah benar-benar meletus. Ini tidak adil Xuan Yuanhong, kalian hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Jika lu memiliki kemampuan,
hentikan Baisu dan yang lainnya. Itu benar, itu tidak adil. Jika lu ingin menghentikan mereka, hentikan mereka bersama. Kalau tidak, jangan halangi pintunya. Aku pikir kita harus bergegas keluar bersama. Ada begitu banyak dari kita. Mengapa kita harus takut padanya? Itu benar. Kerumunan yang berisik mulai membuat kerusuhan. Bahkan dahi Xuan Yuanhong tertutup keringat dingin. Demi gambaran yang lebih besar, dia harus menghentikan para Beastmaster di sini. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti tumpukan pasir lepas. Tiba-tiba, seorang pria berlumuran lumpur dan darah berlari menuju kota seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Dia berteriak sambil berlari, "Tolong!" Bab 154 Binatang Humanoid. Bukankah itu orang yang mengikuti Baisu? Setelah beberapa orang mengenali orang itu, mereka berjuang untuk menjadi yang pertama maju dan mencari tahu apa yang terjadi. Tapi sebelum semua orang bisa melangkah maju, Xuan Yuanhong berinisiatif membawa pria itu ke sisinya dan bertanya, "Bicaralah, apa yang lu lihat?" Binatang, tak terhitung banyaknya binatang buas yang menyerbu menuju kota. Pria itu berada di ambang gangguan mental saat dia menangis. Cepat dan kirim bala bantuan. Baisu dan yang lainnya telah dikepung. Jika kita menunda lebih lama lagi, mereka akan mati. Semua orang yang hadir terdiam. Kata-kata arogan dan nakal mereka dari sebelumnya seperti tamparan di wajah mereka. Memang benar, apa yang harus gue lakukan? Gue belum ingin mati. Cepat hubungi bagian luar. Menyerah saja. Xuan Yuanhong dan yang lainnya telah mencoba, tetapi mereka tidak dapat menemukan orang itu sama sekali. Tapi kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Akhirnya, orang-orang sadar. Mereka yang telah berusaha meninggalkan kota perlahan mundur kembali ke kota. Xuan Yuanhong dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Namun, itu baru permulaan. Tantangan sebenarnya akan segera datang. Zhu Hong, cepat dan atur tim dan tugaskan mereka ke posisi bertahan. Beritahu mereka jika kota jatuh, tidak ada yang bisa melarikan diri. Xuan Yuanhong segera berkata. Dipahami. Zhu Hong kemudian menugaskan kursi semua orang. Pekerjaan organisasi dilakukan secara bertahap. Dengan Baisu dan sekelompok orang sebagai orang yang tidak beruntung, orang-orang yang awalnya meragukan Xuan Yuanhong dan timnya langsung yakin. Xuan Yuanhong memandangi langit di kejauhan, dan ekspresinya menjadi berat. Di surga ketiga alam spiral, Gigamexet Bearen bergulat dengan mamut. Tabrakan kedua kekuatan itu membuat para bis di sekitarnya tidak berani mendekat. Su Bai sedang mengamati sekeliling dengan tenang tidak jauh dan memeriksa informasi dari semua binatang di hadapannya. Dia menemukan bahwa level terendah di antara para bis adalah level Mid Silver, dan yang tertinggi adalah level Mid Gold. Level binatang langit ketiga tidak rendah, terutama mamut yang bergulat dengan Bearen. Kekuatan mamut tidak kalah dengan Bearen yang telah diperbesar hingga 3 kali ukurannya dan sedikit kalah. Mengaum, teriakan perang terdengar saat kedua telapak tangan Bearen mencengkeram gading panjang mamut, dan Bearen memiringkan mamut ke samping dengan kekuatannya. Perbedaan terbesar antara Bearen dan mamut adalah mamut tidak memiliki pengalaman tempur dan hanya mengandalkan kekuatan primitifnya. Dor, di bawah provokasi Bearen, mamut, yang memiliki kekuatan kasar, langsung terbalik ke samping dan jatuh ke tanah. Saat mamut ingin bangkit dan melawan, dia tertegun oleh telapak tangan Bearen yang dipenuhi petir. Aowu. Bearen, yang akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, tidak mau melepaskannya. Telapak tangannya mendarat satu demi satu. Bearen tidak berhenti sampai tengkorak mamut hancur. Adegan brutal seperti itu menyebabkan binatang yang diparasit di sekitarnya gemetar ketakutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Desir. Dalam sekejap, anggota tubuh yang seperti pedang itu menari-nari di udara, dan darah merah dan hitam terciprat kemana-mana. Dengan skill Beastmaster Su Bai, Soul Ling, bis yang diparasit tidak bisa menahan pukulan fatal Whitey sama sekali, apalagi saat itu sama sekali tidak siap. Su Bai menghela nafas lagi. Whitey adalah seorang pembunuh alami. Setelah Su Bai berurusan dengan para binatang, dia melanjutkan perjalanannya ke Prasasti Batu. Itu berbeda dari apa yang dia lihat di Prasasti Batu Surga Kedua. Sejak penghalang rusak, sebagian besar binatang surga ketiga telah pergi. Jumlah binatang yang tersisa di langit ketiga sangat sedikit. Sekitar 20 menit kemudian, Su Bai memanjat bukit dan melihat puncak Prasasti Batu itu.
Prasasti batu surga ketiga sangat besar. Itu berdiri tegak di tanah seolah-olah mengangkat langit. Namun, yang mengejutkan Subai, ada telur serangga dengan ukuran berbeda di sekitar prasasti batu. Itu mencakup radius hampir 3 mil dari prasasti batu. Dari prasasti batu sebagai pusatnya, telur serangga disebarkan secara besar-besaran. Setiap Beastmaster yang melihat itu akan gemetar tak terkendali. Dor! Saat itu, telur yang tidak jauh dari Subai tiba-tiba pecah. Cairan lengket mengalir di tanah, dan selusin larva kecil merangkak keluar. Subai mengerutkan kening, tidak diragukan lagi ini adalah sarang daun larva. Daun larva bisa tumbuh dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 3 hari, ia sudah bisa bergerak sendiri dan mulai mencari inang. Dor! Atas sinyal Subai, Bearen melangkah maju dan menginjak selusin larva yang baru lahir sampai mati. Kemudian, mereka terus bergerak maju. Namun, kali ini dia menggunakan Dreamwing menggunakan Invisibility. Adapun Bearen, karena terlalu besar, meskipun tidak terlihat, masih akan menimbulkan banyak kebisingan, sehingga untuk sementara disimpan di sigil. Subai dengan hati-hati mendekati pusat sarang. Untungnya, karena penghalang telah rusak, sebagian besar binatang di dalam sarang telah melarikan diri. Yang tertinggal entah lemah atau daun larva yang belum menemukan tubuh inangnya. Mengikuti petunjuk, Subai segera tiba secara diam-diam di tengah prasasti batu. Setelah Subai merasakan kehadiran musuh yang kuat, dia segera berhenti dan mulai mengamati. Benar saja, 2 bis tingkat emas bawah sedang menjaga pintu masuk sarang yang terbuat dari sutra putih yang tidak diketahui. Levelnya tidak rendah, dan tubuhnya segar. Sepertinya pemimpin daun larva ada di dalam sarang. Subai dengan berani berjalan keluar dari sampul dan perlahan mendekati 2 bis tingkat emas bawah. Ketika dia berjalan ke depan, kedua binatang itu tidak melihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat ke depan dengan ekspresi kosong, bahkan tidak berkedip. Subai berpatroli sekali lagi dan memastikan bahwa tidak ada ancaman lain selain 2 binatang tingkat emas. Subai perlahan memasuki sarang. Cacing remaja di sarang ditumpuk di sudut seperti kecoa. Selama ada sedikit suara, mereka akan melarikan diri dengan kecepatan lincah. Langit-langit dan dinding di kedua sisinya dipenuhi daun larva. Menjijikkan. Ini tidak enak. Dreamwing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh saat duduk di bahu Subai. Sarangnya tidak besar atau kecil. Subai pertama-tama memastikan bahwa tidak ada ancaman di area yang lebih kecil. Kemudian dia secara bertahap datang ke tempat yang terlihat seperti area utama. Sebelum Subai masuk, ekstrasensori YT dipicu. Itu menyesuaikan posturnya dan masuk ke postur bertarung. Jangan terburu-buru, mari kita lihat dulu. Subai berkata secara telepati. Dia memasuki area utama dan melihat bis humanoid seputih salju, ramping, seperti armor. Melalui satu pandangan, dia bisa melihat kesamaan antara itu dan daun larva. Itu adalah bentuk dewasa daun larva. Subai terkejut. Dia tidak berani ceroboh. Dia menahan napas dan mengamati dengan tenang. Hanya ada binatang humanoid di area utama dan Subai yang menyelinap masuk. Subai tidak berani ceroboh. Jika dia membuat keributan dan terdeteksi, kedua binatang yang berjaga akan segera tiba. Kecuali ada cara untuk membunuh humanoid bis dalam satu pukulan, Subai tidak boleh bertindak gegabah. Subai menyesuaikan napasnya dan menjauh 10 meter dari binatang itu. Untungnya, binatang humanoid itu berbaring miring di atas tempat tidur. Sepertinya sedang tidur, jadi tidak menyadarinya. Bab 155 Ratu Fajar. Nama, Ratu Fajar. Level, pertengahan 6 emas. Potensi, platinum tinggi. Bakat, melahap, epik. Sifat, dingin. Keterampilan, reproduksi, level S, fisik gelap, level A, kerakusan, level A. Keadaan, lemah. Dawn Queen hanya memiliki potensi platinum, bakat epik, dan keterampilan tingkat S. Itu dianggap cantik di antara mereka yang memiliki kelas yang sama. Tapi Subai menghela nafas lega. Apakah itu bakat atau keterampilan epik Dawn Queen, mereka tidak fokus pada pertempuran. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, karena Subai telah memahami prasasti batu di surga kedua. Subai dapat melihat status binatang di panel virtual. Daun larva biasa tidak perlu makan atau minum, dan kesadaran mereka didorong oleh insting.
Dengan demikian, statusnya tidak ditampilkan. Dawn Queen di depan Su Bai jelas berbeda. Itu memiliki kecerdasan tinggi dan merupakan penguasa kawanan. Saat Su Bai hendak mengirim Whitey keluar, Dawn Queen membuka mata putihnya dan melihat ke arah Su Bai. Siapa yang telah melanggar area terlarang? Suara arogan dan dingin muncul di benak Su Bai melalui kesadarannya. Seketika, Su Bai siap kabur. Begitu terjadi kesalahan, dia akan segera mundur. Pihak lain tidak memiliki kemampuan tempur apapun, tetapi itu tidak berarti bahwa ia akan duduk diam dengan level mid 6 goldnya. Di antara para binatang, adalah normal bagi yang kuat untuk melahap yang lemah. Dan untuk bisa melihat binatang yang lemah melahap binatang yang kuat adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat seumur hidup seseorang. Su Bai mengira dia bisa bertarung melawan binatang tingkat emas, tapi ini adalah wilayah binatang itu, dan situasi tak terduga bisa terjadi kapan saja. Udara terasa dingin di daerah itu. Pikiran Su Bai berjalan dengan gila-gilaan saat berkonfrontasi dan dia memikirkan lebih dari 10 tindakan balasan yang berbeda. Pada akhirnya, Su Bai mengambil inisiatif untuk menonaktifkan gaibnya dan menghadapi Ratu Fajar dalam wujud aslinya. Seorang manusia, Lu sebenarnya bisa datang ke surga ketiga. Sepertinya Lu telah menguasai misteri prasasti batu lebih awal dari orang tua itu. Menakjubkan. Ratu Fajar berkata dengan dingin. Su Bai tidak senang dengan pujian yang begitu tiba-tiba. Dia berkata dengan acuh tak acuh, gue baru saja tiba dan tidak tahu bahwa daun larva berada di surga ketiga. Gue harap lu bisa memaafkan gue, Dawn Queen. Kamu, Dawn Queen tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalian manusia memiliki umur yang lebih panjang dari kami. Lu terlihat seperti belum genap 20 tahun, tapi gue baru lahir selama 10 tahun. Seolah Dawn Queen sudah lama tidak berhubungan dengan manusia, ada sedikit kegembiraan dalam kata-katanya. Bagaimana keadaan orang tua itu sekarang? Mati. Gue sudah lama ingin membunuhnya. Dawn Queen menutupi mulutnya dengan jari-jarinya yang ramping, dan sedikit kekejaman muncul di matanya. Karena gue kehilangan mainan, akan sulit menemukan mainan lain yang gue suka. Makna yang tersirat jelas. Su Bai adalah mainan berikutnya. Su Bai tidak tahu banyak tentang insektoid, tetapi dia tahu bahwa mereka brutal dan suka memakan daging dan darah hewan lain untuk memberi makan diri mereka sendiri. Whitey juga seorang insektoid, tetapi dia suka menyendiri karena kebiasaannya. Jadi, itu sangat berbeda. Adapun Dawn Queen, itu jelas mirip dengan insektoid yang dijelaskan. Jangan khawatir, jika lu bergabung dengan pasukanku, gue tidak akan menganiaya lu. Selama alam spiral rusak, gue pasti bisa memimpin pasukan dan mendominasi kota manusia. Kata Ratu Fajar dengan merendahkan. Kapan alam spiral akan rusak? Su Bai bertanya. Tidak aneh jika insektoid memiliki pemikiran seperti itu. Lagi pula, terlepas dari apakah itu Los Monsteria atau kota-kota besar lainnya, mereka akan menderita invasi insektoid hampir setiap tahun. Namun, insektoid itu tampak seperti manusia, tetapi tidak terlalu banyak. Jenis insektoid tertentu hidup berkelompok dan benar-benar mengisolasi insektoid lainnya. Kadang-kadang, mereka bahkan mengambil inisiatif untuk menyerang dan melahap insektoid lainnya. Sama seperti manusia, insektoid membangun kota mereka sendiri. Namun, ketika ras menghadapi pemusnahan, manusia akan bergabung untuk melawan musuh dan melepaskan keluhan masa lalu. Itu tidak akan pernah terjadi di antara insektoid. Justru karena inilah mudah untuk menghadapi invasi lebih dari 10.000 insektoid setiap tahun. Satu-satunya sakit kepala adalah kemampuan reproduksi insektoid, yang tidak berbeda dengan angin musim semi. Semua kota besar sudah terbiasa dengannya. Mengapa? Apakah lu tertarik? Dawn Queen mengangkat kepalanya sedikit. Dengan sedikit pesona, dia terkekeh dan berkata, berlututlah. Denganku sebagai ratumu, gue akan memberimu daun fisike. Maksudmu membiarkan larva hidup di tubuhku? Lupakan saja kalau begitu. Su Bai mencibir. Dia berkata dengan sinis, gue tidak ingin menjadi mayat hidup. Pada saat itu, ada beberapa telur serangga yang terlihat tidak normal diletakkan di tanah di samping tangga penghubung. Telurnya berbeda dari yang lain, ada cairan lengket di atasnya. Jelas, inilah alasan mengapa Dawn Queen lemah. Itu baru saja selesai bertelur dan sekarang sedang memulihkan diri. Itulah salah satu alasan mengapa Su Bai berani muncul. Dawn Queen lemah dan tidak akan menyerangnya secara pribadi ketika menemukan penyerang.
Manusia biasa tidak tahu apa yang baik untuknya. Mata Dawn Queen menjadi dingin lagi. Itu memegang dagunya dan berkata, tapi jangan khawatir, gue tidak akan membiarkanmu mati. Gue akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan itu, dua sosok tiba-tiba muncul dari pintu masuk. Mereka adalah dua binatang tingkat emas yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat itu. Mereka di sini pikir Su Bai. Itu masih dalam rencana Su Bai. Dia hanya perlu terus mengganggu Dawn Queen. Bukannya gue tidak ingin bergabung, tapi apa yang bisa gue lakukan hanya dengan bak ini? Su Bai berpura-pura berada dalam posisi yang sulit. Dia menambahkan, melihatmu, lu harus menjadi serangga yang telah melihat dunia. Apakah lu tidak tahu bahwa ada banyak orang kuat di kota-kota manusia? Aku tidak pernah meninggalkan alam spiral. Oh, mata Su Bai berbinar saat mendengar kata-kata Dawn Queen. Itu adalah kejutan bagi Su Bai. Karena Dawn Queen tidak pernah meninggalkan alam spiral, dia pasti mendapatkan informasi tentang umat manusia dari orang tua atau buku, tapi dia pasti tidak tahu banyak. Ahem, jadi apa yang akan lu lakukan sekarang, Dawn Queen? Aku akan menangkapmu hidup-hidup. Dengan lambaian tangannya, Dawn Queen meminta salah satu dari Gold Level Beast maju ke depan. Su Bai segera memanggil Bearen dari sigilnya. Situasi saat ini adalah yang paling senang dilihat Su Bai, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya terlalu belak-belakan. Aku sedang tidak mood untuk bertarung, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Berlututlah di hadapanku. Maaf, gue tidak akan berlutut. Jika orang lain mengetahui bahwa gue berlutut di depan serangga, gue akan dibunuh ketika gue kembali. Nyatanya, tidak ada bedanya dengan apa yang lu katakan sekarang. Su Bai berbicara omong kosong dengan tatapan serius. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Harimau putih, tangkap dia hidup-hidup. Dawn Queen kehilangan kesabarannya. Segera, harimau putih perlahan mendekati Su Bai. Ditatap oleh sepasang mata yang lesu sedikit menakutkan. Jadi Su Bai berpura-pura takut, mundur setengah langkah, dan berkata, karena lu menginginkannya seperti itu, gue tidak akan menyerah tanpa perlawanan.